di mana kita bersama mau merenungkan kasih Tuhan lewat Injil hari ini. Injil hari ini kita dengarkan dari Markus bab 7 ayat 24 sampai ayat 30. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Saudara-saudariku yang terkasih, para pendoa yang dicintai Tuhan, ada satu peribahasa dalam bahasa Indonesia yang kita kenal dan telah kita nyanyikan juga semenjak kita anak-anak. Peribahasa itu berbunyi, "Kasih anak sepanjang penggala, kasih ibu sepanjang jalan." Dan lagu itu dinyanyikan oleh kita, oleh anak-anak kita, adalah lagu berikut. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih ibu bagaikan sang surya yang menyinari dunia. Oleh sebab itulah seorang ibu, kasihnya tidak pernah berubah kepada anak-anaknya. Oleh sebab itu seorang ibu bisa digelari sebagai menteri pendidikan, sebagai menteri kesehatan, sebagai menteri keuangan, sebagai manajer, dan semua atribut-atribut yang lain bisa dikenakan kepada ibu, karena peranan ibu dalam keluarga tidak bisa digantikan. Seorang ibu yang baik akan melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dia akan berjuang supaya anaknya bertumbuh dan berkembang dengan baik. Dan hal itulah yang kita lihat dalam bacaan Injil hari ini. Seorang ibu yang berkebangsaan Siro-Fenisia memohon kesembuhan bagi anaknya. Apabila kita perhatikan permohonan yang amat rendah hati itu, Yesus pun menerima permohonan itu bukan secara langsung. Tapi kita melihat apa kata-kata Yesus kepada ibu itu. "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Bila sekilas kita mendengarkan kata-kata ini, sebenarnya kata-kata ini kasar, menyakitkan hati. Namun sebenarnya yang dimaksudkan oleh Yesus ialah Yesus mengumpamakan bahwa bangsa-bangsa Yahudi yang mendapatkan prioritas pertama seperti anak kita,
mendapatkan prioritas pertama untuk keselamatan itu. Dan bangsa-bangsa lain diumpamakan atau bahkan dicontohkan oleh Yesus seperti seperti anjing. Artinya bangsa-bangsa yang di luar orang-orang Yahudi. Namun kita lihat ketegaran hati seorang ibu, keteguhan hati seorang ibu yang tidak kenal lelah, tidak kenal rasa putus asa, tidak tersinggung, tidak sakit hati. Dia memang menyadari siapa dirinya. Dia tahu siapa dia. Dia bukan berkebangsaan Yahudi. Kita mendengarkan jawaban yang amat rendah hati itu, dan bahkan ibu itu memberikan juga untuk memohon, untuk supaya Yesus sungguh-sungguh memberikan belas kasihannya kepada ibu itu. Ibu itu berkata, benar Tuhan, memang anak-anak harus makan lebih dahulu. Tetapi anjing-anjing juga, apabila ada remah-remah jatuh dari meja Tuhan, dari meja anak-anak itu pun dimakan oleh anjing. Remah-remah itu dimakan oleh anjing. Oleh sebab itu, ya Tuhan, ya Yesus, remah-remah itu pun kau berikan kepadaku dan kepada anakku. Biarkanlah sisa-sisa makanan itu, bahkan yang tidak diperhitungkan oleh anak-anak itu, yang jatuh dari meja itu pun engkau berikan kepadaku, pasti anakku itu akan sembuh. Saudara-saudariku yang terkasih, perkataan ibu ini sungguh menggugah hati kita. Sungguh juga menyentuh hati kita. Bagaimana seorang ibu sungguh mau mempertaruhkan harga dirinya, memberikan seluruh hidupnya, supaya anaknya dapat disembuhkan. Kita melihat akhirnya apa yang terjadi. Yesus melihat iman dari ibu itu dan mengatakan, pergilah, pulanglah ke rumahmu, anakmu itu sudah sembuh. Yesus tidak melihat anak itu secara langsung, hanya dengan perkataan yang penuh kuasa. Berkat permohonan yang rendah hati dari seorang ibu itu, anaknya disembuhkan. Anaknya mengalami kesembuhan. Tuhan, walaupun aku tidak layak menerima roti itu, berikanlah remah-remah itu. Itu pun sudah cukup memberikan berkat bagi anakku dan memberikan kesembuhan bagi anakku. Saudara-saudariku yang terkasih, ada dua hal yang bisa kita lihat di situ, di dalam perbincangan, dalam suasana yang terjadi dalam Injil yang kita lihat, kita renungkan hari ini. Kasih sang ibu yang pertama dan kasih Yesus yang universal. Dari siapapun, dari golongan manapun, dari bangsa manapun, apabila kita datang dengan rendah hati kepada Yesus, memohon kasih dari Yesus, dengan sungguh-sungguh, pantang menyerah, tidak gampang putus asa, tetapi sungguh mengharapkan kasih Yesus yang besar. Yesus dengan segala kuasanya, memberikan secuil saja dari berkat-Nya, dari rahmat-Nya, kita akan memperoleh rahmat dan kesembuhan. Kemudian yang ketiga, kita lihat permohonan yang rendah hati itu mendatangkan kebaikan. Oleh sebab itu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita juga memberikan kasih itu di dalam hati kita kepada semua anggota keluarga kita. Dan juga menunjukkan kasih itu kepada Yesus. Dan jangan pernah putus asa dalam hidup kita. Apabila kita dengan rendah hati, dengan sungguh-sungguh mengharapkan belas kasihan Yesus, Yesus pasti memberikannya kepada kita. Dan sama seperti apa yang diungkapkan oleh Yesus kepada perempuan dari Sirofenisia itu, hal yang sama juga pernah dia katakan kepada seorang prajurit, bahwa kita akan memperoleh kesembuhan, rahmat, pengampunan dari sebesar apa iman kita, sebesar apa pengharapan kita. Dan setiap kali kita dalam komuni kudus juga memohon kepada Yesus, Tuhan, saya tidak pantas, Tuhan datang pada saya. Bersabdalah saja, satu patah kata saja, aku akan sembuh, aku akan selamat.
Sama dengan ibu itu mengatakan, remah-remah saja pun remah-remah roti itu yang jatuh dari meja, itu pun dapat menyelamatkan dan menyembuhkan. Oleh sebab itu, saudara-saudariku yang terkasih, semoga Tuhan memberkati kita dalam seluruh perjuangan hidup kita. Jangan pernah putus asa. Percaya kepada belas kasih Yesus. Buka hati Yesus dengan cinta kita, dengan permohonan kita yang rendah hati. Yesus pasti membuka hatinya kepada kita. Tuhan memberkati.